Segala puji hormat syukur dan kebesaran hanya bagi Tuhan saja yang kita sembah. Saya ucapkan selamat sore bagi Bapak Ibu saudara sekalian. Selamat datang, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Bagi saudara-saudara kita yang mengikuti ibadah ini lewat siaran langsung radio video internet, baik dalam negeri maupun luar negeri, di mana Bapak Ibu semua berada, saya ucapkan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Mari saya mengundang semua bangkit berdiri dan kita akan nyanyikan nyanyian rohani 217. Kuduslah Tuhan. 217. Nyanyian rohani nomor 217. Kita akan nyanyikan berkali-kali dan kemudian saya mengundang dengan hormat Bapak Pendeta Mika akan berdoa mengawali ibadah kita. Datang dalam hadirat-Mu, hadirat-Mu meriahkan kekudusan, menyembah-Mu berseru, kudus-kuduslah. Dalam hadirat-Mu, haleluya. Hadirat-Mu riakan kekudusan, kuduslah, jujur menyembah-Mu, terusnya dengan hormat Bapak Pendeta Mika akan berdoa. Kuduslah Tuhan, surga bumi makmur. Kita angkat tangan. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bukur menyembah-Mu. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan atas kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan, perpanjangan umur yang Tuhan masih karuniakan kepada kami. Kesempatan kami bisa datang tersungkur di bawah kaki salib-Mu. Kami merendahkan hidup kami untuk bisa menerima firman-Mu, Roh Kudus kasih Tuhan, menerima pribadi Tuhan, bersekutu dengan pribadi Tuhan. Kami bisa merasakan nikmatnya, bagaimana kami bisa duduk menikmati apa yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Perkara-perkara rohani yang bisa menyejukkan, menenangkan hidup kami. Perkara-perkara dunia tidak mampu menjamin untuk memberi kebahagiaan, ketenangan,
Hanya Roh Kudus firman kasih-Mu yang Engkau curahkan dalam hidup kami, membuat kami selalu damai bahagia, bahkan tergairah terdorong selalu untuk beribadah melayani Tuhan, menyerahkan pribadi kami, seluruh hidup kami. Semua kami serahkan masa depan hidup kami, semua tergantung di dalam tangan kuasa ajaib Tuhan. Biarlah keajaiban Tuhan, mujizat Tuhan selalu dicurahkan dalam hidup kami. Kami tidak mengandalkan kekuatan kami, tapi kami selalu bergantung kepada Tuhan. Mujizat Tuhan, pertolongan Tuhan nyata dalam hidup kami, sampai mujizat yang terbesar, kami diubah mulia sempurna layak menyambut kedatangan-Mu yang kedua kali. Terima kasih Tuhan, ibadah kami dari awal sampai akhir kami serahkan dalam tangan pengasihan Tuhan. Urapilah kami semua, pemimpin puji-pujian, pemain musik, singer, semua peralatan yang kami pakai dalam ibadah, komputer, sound system, semua Engkau urapi semua Tuhan. Kami yang ada di sini yang mendengarkan secara langsung, urapi kami dengan kuasa Roh-Mu yang suci Tuhan, sehingga ibadah kami tidak kosong Tuhan, tidak sia-sia. Kami merasakan jamahan Tuhan, hadirat Tuhan ada di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Nyatakanlah apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hidup kami, sehingga sungguh-sungguh lewat firman dalam urapan Roh-Mu yang suci, mendorong kami bisa menyembah kepada Tuhan, menyerahkan seluruh hidup kami, merasakan kuasa Tuhan bekerja dalam hidup kami, sampai kami disucikan sampai sempurna layak menyambut kedatangan-Mu yang kedua kali. Terima kasih Tuhan, kuasa setan, kegelapan, roh ngantuk, kelemahan, keras hati, memen, roh najis kami ikat, kami usir. Dalam nama Yesus pergi, darah Yesus yang berkuasa. Mohon kemurahan-Mu, belas kasih-Mu dicurahkan di tengah-tengah kami. Umat-Mu yang masih di rumah-rumah, gerakkan di jalan Tuhan, lindungi, tibakan dengan selamat di tempat ini. Bersama kami beribadah, memuji, memuliakan Tuhan. Yang sudah mundur, tarik kembali jiwa baru, pertambahkan di tempat ini. Terima kasih, berkati juga pelayanan hamba-Mu Pendeta Wijaya di Medan. Tuhan, Engkau buka firman, buka jalan Engkau. Oh Tuhan, curahkan kasih-Mu di sana terjadi kegerakan Tuhan dalam persekutuan tubuh Kristus di Medan. Tuhan, tolong juga. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memulaikan ibadah kami. Haleluya, amin. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita akan memuji Tuhan dengan nyanyian rohani 170. Kehadirat-Mu membawa pujian, dengan segenap hatiku memuji Engkau ya Tuhan Allahku. Kau patut ditinggikan, sembah mulialah nama-Mu di bumi, sembah mulialah nama-Mu. Sembah Kau, sembah Kau di tempat yang maha tinggi. Dalam puji, hormat, kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Ku sembah Kau di tempat yang maha kudus. Allahku, ya Rajaku. Ku datang di hadirat-Mu, ku datang ke hadirat-Mu, membawa pujian dengan segenap hatiku. Memuji Engkau ya Tuhan Allahku. Kau patut ditinggikan, sembah mulialah nama-Mu di bumi, sembah mulialah nama-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau di tempat yang maha tinggi. Dalam puji, hormat, kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Ku sembah Kau di tempat yang maha kudus. Allahku, ya Rajaku. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku sembah Kau di tempat yang maha tinggi. Dalam puji, hormat, kemuliaan bagi-Mu
Allahku, ya Rajaku, sembah Kau. Sembah Kau, ku sembah Kau di tempat yang mahal. Segala puji lepas kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Ku sembah Kau, ku sembah Kau di tempat yang maha kudus. Allahku, ya Rajaku. Segala puji, hormat, syukur, dan kemuliaan kepada Tuhan. Tempat ini adalah tempat yang kudus bagi umat-umat ketebusan Tuhan. Oleh sebab itu, kita berikan waktu yang sebaik-baiknya datang di hadirat Tuhan untuk selalu memuji memuliakan Tuhan. Haleluya. Mari kita akan lanjutkan dengan nyanyian rohani nomor 183. Masuk hadirat-Mu yang suci, berikan kekudusan dan sembah pujian. Kami datang melayani Sang Raja yang maha suci, yang sama itu namanya. Hosana, Hosana di tempat yang tinggi. Hosana, Hosana di hati yang suci. Allah Bapa, kami mengasihi-Mu. Allah Bapa, kami mengasihi-Mu. Haleluya. Kristus, Roh yang kudus, kami yang ada di sini masuk hadirat-Mu yang suci, berikan kekudusan dan sembah pujian. Kami datang melayani Hosana, sekali lagi. Hosana, Hosana di tempat yang tinggi. Hosana,
Terpujilah nama Tuhan. Tuhan sudah begitu mengasihi kita. Dan sebaliknya juga kita mau mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh ibadah perdana kita kepada Tuhan. Mari kita lanjutkan dengan nyanyian rohani nomor 32 dan mari semua bangkit berdiri, kita akan nyanyikan bahwa Allah itu baik. Dan itu suatu kenyataan yang kita alami dari hari ke hari bahwa Allah itu baik. Haleluya. Allah baik. Betapa banyak Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggi Kau Tuhan. Hosana, Hosana, Hosana. Betapa baiknya Tuhan, betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Tuhan. Hosana, Hosana, Hosana. Betapa baiknya Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Tuhan. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Tuhan. Hosana, Hosana, Hosana. Ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Tuhan. Hosana, Hosana, Hosana. Terpujilah nama Tuhan. Tidak seorang pun yang terkecuali ya, yang sudah kita nikmati kebaikannya Tuhan. Oleh sebab itu wajarlah dan patutlah kita bersyukur dan bersorak-sorai kepada Tuhan, karena Tuhan itu amat baik dan sungguh baik bagi kita. Yang tidak baik itu adalah kita semuanya ya, termasuk saya. Tetapi kasih setia Tuhan begitu baik, begitu mengayomi, memimpin, menaungi kita, menuntun kita sampai hari ini dengan firman penggembalaan, sehingga kita bisa kuat teguh tetap di dalam kandang penggembalaan untuk tetap dipelihara oleh Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita akan lanjutkan dengan nyanyian rohani nomor 230. Semua sekali lagi bangkit berdiri, kita muji Tuhan. Dipilih jalan syukur, kita dipilih dari umatnya, kita dipilih dan dikuduskannya. Kemuliaan hanya bagi Dia. Kemuliaan dan hormat kami, berilah kemuliaan, pujian kami, berilah kemuliaan dan hormat kami, berilah kemuliaan, pujian kami. Kita dipilih, kita dipilih dari segala suku. Dipilih dari umatnya, kita dipilih dan dikuduskannya. Kemuliaan hanya bagi Dia, terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah kami, pujian kami. Kemuliaan dan hormat kami, terimalah kemuliaan, pujian dan syukur. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah kemuliaan, pujian kami,
terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah kemuliaan pujian kami terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah kemuliaan kami, pujian kami, terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah kemuliaan pujian kami. Puji Tuhan. Kita nyatakan kebaikan kita dengan puji-pujian belum cukup, tapi itu juga lewat hati kita dengan kesungguhan untuk memuji Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita akan lanjutkan dengan nyanyian rohani. Maafkan ya, nyanyian rohani 76. Bermazmur dan ku menyembahmu. Bermazmur dan menyembahmu. Mengangkatmu. Tuhan, kita patut bersyukur kepada Tuhan. Tuhan sudah menolong kita dari hari pertama Januari sampai hari yang ke-22 tanggal 22 hari ini. Kita sudah bisa merasakan nikmat dan kasih sayang Tuhan bagi hidup kita sekalian. Dan oleh sebab itu, biarlah kita menyerahkan hidup ini sepenuh dalam tangan Tuhan. Biarlah kita berarti dan berguna bagi sesama dan juga bagi Tuhan. Sebab kalau kita lihat dalam diri kita tidak ada sesuatu yang baik. Yang baik itu hanyalah Tuhan. Oleh sebab itu marilah dengan segala kekurangan dan keterbatasan kita ini, kita menyerahkan semua kepada Tuhan. Haleluya. Mari kita akan nyanyikan nyanyian Psalm nomor 71. Kami manusia ya Tuhan, jika Engkau telah memperhatikan
hingga Engkau sedia melewatinya. Tuhanku ingin berterima kasih oleh sebab janji dan perhatian-Mu. Nyatakan dalam pribadiku lewat kami ada firman-Mu. Yang ketiga, amat besar rencana-Mu Tuhan. Amat besar rencana-Mu Tuhan. Hingga sedia diciptakan oleh Bapa yang firman untuk hak menjadi sama dengannya. Tuhanku ingin berterima kasih. Tuhanku ingin berterima kasih oleh bangsa tidak berkata-kata. Nyatakan dalam pribadiku lewat kami arah firman-Mu. Terpujilah nama Tuhan. Saatnya kita akan menikmati firman Tuhan lewat hamba-Nya, dan oleh sebab itu mari saya mengundang semua bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan nyanyian tambahan nomor 74. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Semua bangkit berdiri. Saat Kau berfirman, ku menang. Saat Kau bertindak, hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku aman karena Kau menjaga, ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizat-Nya disediakan bagiku, diangkat dan dipulihkan. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang. Saat Kau bertindak, hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku aman karena Kau menjaga, ku kuat
karena kau menopang hidupku, hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku aman karena kau menjaga, ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Sekali lagi kita berkata, bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Haleluya. Kami percaya di saat kami masih bisa mendengarkan firman-Mu, tidak ada yang mustahil bagi-Mu Tuhan. Firman-Mu sanggup mengangkat kami, memulihkan kami. Firman-Mu sanggup menghapus segala kemustahilan dalam kehidupan kami. Firman-Mu sanggup menyucikan, mengubahkan hidup kami sampai sempurna seperti Engkau Tuhan. Itu sebabnya kami sangat membutuhkan firman-Mu saat ini. Nyatakan firman-Mu bagi kami semua. Dan urapi kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang suci, mulai dari hamba untuk mampu menyampaikan firman dengan jelas, dengan benar dan murni sesuai kehendak-Mu, dengan kasih sayang-Mu. Biarlah firman-Mu sungguh-sungguh jawaban atas hidup kami Tuhan. Dan urapi pula kami semua dimanapun kami berada saat ini Tuhan. Baik di jalan Simpang Borobudur 27 Malang, Tuhan urapi Tuhan. Baik di jalan WR Supratman 4 Surabaya, Tuhan urapi semua. Juga yang berada di dalam negeri, luar negeri, dalam bahasa Indonesia, Inggris, urapi semua. Untuk mampu mendengar, mengerti, percaya, yakin akan firman. Bahkan mampu mempraktekkan firman-Mu dalam setiap hidup kami. Sehingga sungguh-sungguh nyata saat ini, firman dan Roh Kuduslah yang mendorong, mengarahkan doa penyembahan kami sampai di hadirat-Mu. Kami merasakan jamahan tangan Tuhan atas hidup kami. Engkau sanggup mengubahkan, memuaskan, menolong kami, menghapus air mata, melakukan keajaiban bagi kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berikan roh penyembahan, berikan kelembutan hati kepada kami semua. Kuasa-kuasa iblis setan masih coba mengganggu, merintangi lewat roh ngantuk, roh najis, keras hati, main-main.
kami usir semua. Dalam nama Yesus pergi, darah Yesus yang berkuasa. Tuhan tolong kami, Tuhan berkemurahan bagi kami semua. Gereja lain bersamaan kami beribadah kepadamu dimanapun berada, Tuhan berkatilah mereka seperti Tuhan berkati kami. Terutama satukanlah kami dalam satu pengajaran benar, kembali ke Alkitab, menjadi satu tubuh Kristus yang sempurna. Dan Tuhan segera datang kembali kedua kali. Itulah kerinduan hati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Kitab Keluaran pasal yang kedua. Kitab Keluaran pasal yang kedua ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Musa lahir dan diselamatkan. Seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi. Lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, disembunyikannya 3 bulan lamanya. Tetapi ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi. Sebab itu diambilnya sebuah peti pandan, dipakalnya dengan gala-gala dan ter, diletakkannya bayi itu di dalamnya, dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah teberau di tepi sungai Nil. Puji Tuhan. Ya, jadi ini tentang kelahiran Musa. Musa dilahirkan sebagai anak laki-laki yang cantik. Musa dilahirkan sebagai anak laki-laki yang cantik. Artinya kita harus mengalami kelahiran baru. Musa lahir sebagai anak laki yang cantik, dia dipakai Tuhan dan seterusnya. Artinya kita harus mengalami kelahiran baru supaya selamat, diberkati oleh Tuhan dan dipakai oleh Tuhan. Supaya selamat, diberkati Tuhan dan dipakai oleh Tuhan. Prosesnya yaitu tanda darah, tanda air, dan tanda roh. Tanda darah sama dengan percaya kepada Yesus dan bertobat. Percaya kepada Yesus sebagai satu-satunya juru selamat dan bertobat. Tanda air sama dengan baptisan air, lahir baru dari air. Tanda roh, baptisan Roh Kudus, lahir baru dari roh. Jadi kalau digabung kita harus lahir baru dari air dan roh, sehingga mengalami hidup baru sama dengan hidup surgawi, sama dengan hidup dalam kebenaran. Nah, kalau kita hidup dalam kebenaran, maka kita selamat, diberkati, dan dipakai oleh Tuhan menjadi senjata kebenaran. Hidup dalam kebenaran, selamat, maka kita selamat, diberkati Tuhan, dan dipakai oleh Tuhan sebagai senjata kebenaran. Oleh sebab itu, yang belum baptisan air, tanggal 9 Februari nanti ada baptisan. Harus, supaya kita selamat, lahir baru itu selamat, diberkati, dan dipakai Tuhan, senjata kebenaran. Tidak dipakai setan lagi, senjata dosa. Kita menjadi senjata kebenaran. Puji Tuhan. Tetapi, sekalipun Musa sudah lahir cantik, tetap Musa dikejar oleh Firaun, anak laki-laki dikejar oleh Firaun untuk dibunuh. Saya ulangi, tetapi sekalipun Musa lahir cantik, tetap dikejar oleh Firaun untuk dibunuh. Demikian juga kita. Sekalipun kita sudah lahir baru, selamat, diberkati oleh Tuhan, dipakai oleh Tuhan, tetapi tetap dikejar setan dengan kuasa maut. Tetap dikejar oleh setan dengan kuasa maut, kebinasaan, lewat pencobaan-pencobaan yang mustahil, lewat dosa-dosa sampai puncak dosa, lewat ajaran-ajaran palsu, juga lewat aniaya, kebencian, aniaya sampai pembunuhan besar-besaran nanti zaman antikris berkuasa di bumi 3,5 tahun. Tetapi puji syukur kepada Tuhan. Dalam kitab Keluaran, Tuhan memberikan cara
untuk melepaskan Musa dari maut. Sekarang cara untuk melepaskan kita dari maut. Cara untuk melepaskan diri dari maut. Ini yang kita pelajari. Cara untuk melepaskan diri dari maut. Nomor 1 tadi, Musa disembunyikan selama 3 bulan. Sudah saya terangkan di Lempinel, Kristus Ajaib. Yang kedua, yaitu di ayat 3, ditaruh di keranjang, di peti, dan dibuang di sungai Nil. Jadi yang kedua, dibuang ke sungai Nil. Dibuang ke sungai. Ini cara untuk melepaskan diri dari maut. 1, disembunyikan selama 3 bulan, itu ayat 2 tadi. Dan yang kedua, dibuang ke sungai Nil, ayat 3. Apa ini dibuang ke sungai Nil? Nah, ini sama dengan pengalaman salib, pengalaman kematian. Dibuang, bayi ditaruh keranjang, dibuang ke sungai Nil. Ya, itu sama dengan pengalaman kematian atau salib, pengalaman salib. Ya, yang merupakan hikmat dan kuasa Tuhan. Kalau logika tidak bisa terima. Wah, bagaimana bayi dibuang ke sungai? Ya, tidak mungkin. Tapi inilah hikmat, kebijaksanaan Tuhan yang lebih tinggi dari logika, lebih tinggi dari pengetahuan, lebih tinggi dari ilmiah di dunia. Lebih tinggi dari apa. Itulah pengalaman kematian, pengalaman salib merupakan hikmat dan kebijaksanaan Tuhan. Yang lebih tinggi dari logika, dari pengetahuan, dari ilmu, ilmiah apapun di dunia. Ibrani ayat pasal 2. Ibrani pasal 2 ayat 14 sampai ayat yang ke-15. Ibrani pasal 2 ayat yang ke-14 sampai 15. Ibrani 2. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama. Yesus menjadi sama dengan mereka, darah daging. Dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya, ini salib kematiannya, ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Nah, tadi cara melepaskan diri dari maut. Yesus mati, ya, melepaskan kita, memusnahkan maut. Dan supaya dengan jalan demikian, ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Nah, ini kita gabung dengan 1 Korintus 1. Jadi jelas, Yesus mati mengalahkan maut, membebaskan kita dari maut. Sekarang dilihat, ini hikmat, kebijaksanaan dari Tuhan. Ya. 1 Korintus pasal 1 ayat 23 dan ayat 24. 23 dan 24. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan. Untuk orang Yahudi suatu batu sandungan. Tidak mau. Orang Yahudi apa Yesus disalib? Bukan dia Mesias. Tidak mau. Ya. Dan untuk orang-orang bukan Yahudi, bangsa kafir, bodoh. Masa disalib. Ya. Itu saja. Nasi masih enak, puasa. Ya, bodoh itu. Bagi bangsa kafir. Saja. Itu. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, nah ini dipanggil Tuhan. Bagi kita yang sudah menerima panggilan Tuhan, percaya Yesus, baik orang Yahudi, bangsa Israel, maupun orang bukan Yahudi, bangsa kafir, Kristus yang disalib adalah kekuatan Allah, kuasa Allah, dan hikmat Allah. Jadi kalau digabung 2 ayat, Ibrani 2, 14, 15, tadi Ibrani 2, Yesus mati mengalahkan maut, membebaskan kita dari maut. 1 Korintus itu hikmat, kuasa Allah. Jadi kalau digabung 2 ayat ini, Kristus Yesus yang sudah mati di kayu salib, sama dengan pengalaman kematian, adalah merupakan hikmat dan kuasa Tuhan untuk mengalahkan maut. Yesus Kristus yang sudah mati di kayu salib, sama dengan pengalaman kematian, pengalaman salib, adalah merupakan hikmat dan kuasa Tuhan untuk mengalahkan maut. Untuk mengalahkan maut, pertama, ya, maut itu musuh yang terakhir. Berarti jika maut dikalahkan, semua musuh dikalahkan. Mengalahkan maut berarti mengalahkan semua musuh-musuh. Itu Yesus yang disalib, hikmat kuasa Allah untuk melepaskan, untuk mengalahkan maut dan segala musuh-musuh. Mengalahkan segala musuh, dan untuk hikmat kuasa Allah untuk melepaskan kita dari maut
sama dengan menyelamatkan kita. Untuk melepaskan kita dari maut, sama dengan menyelamatkan kita, memberkati kita, dan memakai kehidupan kita menjadi senjata kebenaran. Nah, itulah pengalaman salib, pengalaman kematian, hikmat kuasa Tuhan. Mengalahkan maut lebih dulu, saja berarti mengalahkan segala musuh. Dia juga melepaskan kita dari maut, berarti dia menyelamatkan kita. Hikmat kuasa untuk menyelamatkan, memberkati kita, dan memakai kehidupan kita sebagai senjata kebenaran. Puji Tuhan. Inilah cara Tuhan melepaskan kita dari maut. Pengalaman salib, pengalaman kematian. Itu saja ya. Jadi waspada. Senjata kebenaran itu ibadah pelayanan. Kita beribadah. Ibadah pelayanan harus ditandai salib. Waspada. Saja. Ibadah pelayanan yang benar harus ditandai salib. Pengalaman kematian sama dengan masuk pintu yang sempit. Masuk pintu yang sempit sama dengan bebas dari maut. Masuk pintu yang sempit sehingga kita bebas dari maut, sama dengan masuk pintu kerajaan surga. Masuk pintu kerajaan surga. Itu harus menjadi awasan. Jadi ibadah pelayanan yang benar harus ditandai salib, pengalaman kematian. Itu masuk pintu sempit, ya, sehingga kita bebas dari maut. Kita bisa masuk pintu kerajaan surga yang kekal. Semoga kita mengerti. Sebaliknya, ibadah pelayanan tanpa salib, ibadah pelayanan tanpa salib, tanpa pengalaman kematian, yang enak bagi daging, yang enak bagi daging, ya, yang enak bagi daging, akan masuk pintu lebar. Masuk sama dengan masuk pintu lebar. Ini boleh, itu boleh. Masuk pintu lebar, ya, itu sama dengan dikuasai maut. Masuk pintu lebar sama dengan dikuasai maut dan menuju kepada kebinasaan selam. Banyak yang memilih pintu lebar, sedikit pintu sempit. Ini hati-hati. Pengalaman salib hanya sedikit yang mau. Sebaliknya, yang enak bagi daging banyak memilih tapi menuju kebinasaan. Semoga kita bisa. Ini cara Tuhan melepaskan dari maut. Pengalaman salib, pengalaman kematian. Ibadah pelayan harus ditandai salib, kematian, bebas dari maut. Sekarang praktek salib atau pengalaman kematian dalam kehidupan kita sehari-hari. Praktek salib atau pengalaman kematian dalam kehidupan kita sehari-hari. Nomor 1, 1 Petrus 4 ayat 1 sampai 2. 1 Petrus 4 ayat 1 sampai 2. Jadi, karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Ya, Yesus sudah menderita badani salib. Kita harus mempunyai pikiran demikian, karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Puji Tuhan. Jadi ini praktek salib, pengalaman kematian dalam hidup sehari. Nomor 1, rela sengsara daging. Rela sengsara daging untuk berhenti berbuat dosa dan kembali kepada Tuhan. Untuk apa? Ayat 2. Untuk melakukan kehendak Tuhan. Rela sengsara daging untuk berhenti berbuat dosa dan kembali kepada Tuhan untuk melakukan kehendak Tuhan. Firman pengajaran benar. Sama dengan taat dengar-dengar. Itu pengalaman saya. Berhenti berbuat dosa dan taat dengar-dengar. Kembali pada Tuhan untuk melakukan kehendak Tuhan. Melakukan firman pengajaran benar. Sama dengan taat dengar-dengar. 1 Petrus 1 ayat yang ke 1 Petrus 1 ayat yang ke 22. 1 Petrus 1 22. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran. Kebenaran kehendak Tuhan. Firman pengajaran benar. Sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Ketaatan pada kebenaran, kamu menyucikan diri. Kamu bisa saling mengasihi. Nah ini. Saja,
Jadi kalau kita taat dengar-dengaran jika kita taat dengar-dengaran pada kehendak Tuhan, firman pengajaran Tuhan, maka kita bisa hidup dalam kesucian. Kalau hidup dalam kesucian bisa saling mengasihi, dan saling mengasihi dengan tulus ikhlas, bahkan sampai mengasihi musuh. Bisa saling mengasihi dengan tulus ikhlas tanpa pamrih, dan bisa mengasihi musuh. Membalas kejahatan dengan kebaikan, membalas kejahatan dengan kebaikan. Nah, inilah rela sengsara daging. Ini pengalaman salib, pengalaman kematian. Rela sengsara daging untuk berhenti berbuat dosa, kembali pada Tuhan, melakukan kehendak Tuhan, melakukan firman pengajaran benar. Kita hidup suci, kita bisa saling mengasihi, kita bisa saling mengasihi dengan tulus ikhlas tanpa pamrih. Kita bisa sampai mengasihi musuh, sakit bagi daging, tapi itulah kesucian, itulah kasih. Sampai mengasihi musuh, membalas kejahatan dengan kebaikan. Nah, dari situ kita bisa dipakai Tuhan. Efesus 4 ayat 11, kalau sudah suci saling mengasihi bisa dipakai Tuhan. Efesus 4 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-12. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus suci bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Nah, ini satu. Jadi kalau kita hidup suci, saling mengasihi, maka kita diperlengkapi jabatan pelayanan dan karunia Roh Kudus. Jubah indah. Kita diperlengkapi jabatan pelayanan, karunia kudus, jubah indah, sehingga kita dipakai dalam kegerakan Roh Kudus hujan air. Pelayanan pembangunan tubuh Kristus yang sempurna. Nah, saat-saat ini di Medan kebaktian persekutuan, kita saling mendoakan ya, supaya Tuhan kuatkan, ya, Tuhan pakai kita dalam kebaktian di Medan kali ini. Ya, jadi ini saja diperlengkapi di jubah indah jabatan karunia, dipakai dalam pelayanan pembangunan tubuh Kristus yang sempurna. Ya, semoga kita bisa mengerti sehingga hasilnya jubah indah tadi, hidup kita menjadi tertata rapi dan indah pada waktu. Hidup tertata rapi dan indah pada waktu. Jadi kalau sudah dipakai dalam pembangunan tubuh Kristus, tadi belum saya sebutkan mulai dari nikah, dipakai dalam nikah baik suami, istri, anak, orang tua, dipakai dalam penggembalaan, gembala, pemain musik dan lain-lain, dipakai di fellowship antar penggembala, ada pembicara, ada tim konsumsi, ada panitia, ada peserta, semua dipakai. Ada yang berdoa di jauh manapun berdoa, itu semua tim doa, semua dipakai. Nah, kita akan tertata rapi dan indah. Nanti sampai tubuh sempurna ya. Antar penggembalaan sampai tubuh. Hasilnya kita mulai tertata rapi, hidup menjadi tertata rapi dan indah. Tertata rapi ini tidak boleh sembarangan lagi, saudara. Tidak boleh sembarangan. Seperti lihat tembok-tembok di sebelah saudara, di mana saudara berada. Nah, tadinya batu merah, berserakan di jalan. Nah, tapi setelah dipakai dalam pembangunan, dibangun pembangunan, tertata rapi. Tidak boleh sembarangan lagi. Oh, aku mau keluar, aku tidak boleh. Tidak boleh seenaknya sendiri melayani dalam nikah itu. Sebagai istri ya istri, sebagai suami suami, sebagai anak. Jangan seenaknya aku mau gini, tidak bisa lagi. Sudah masuk pembangunan tubuh. Seperti jadi tembok, batu bata jadi tembok. Kalau dia mau keluar-keluar, wah temboknya hancur. Tidak bisa lagi. Tertata rapi baru indah. Kalau masih mau seenaknya, tidak indah, ditabrak truk di luar itu. Dan lain sebagainya. Nah, ini rumusnya. Kenapa belum indah Saya sudah melayani. Ayo, jangan sembarangan melayani. Jangan seenaknya, sesuai tahbisan yang benar. Sebagai suami, tahbisan benar. Sebagai istri, tahbisan. Sebagai anak, tahbisan benar. Sebagai gembala, tahbisan benar. Pemain musik, sebagai pembicara dalam filosof, tahbisan benar. Sebagai panitia, tahbisan benar. Peserta juga. Nah, baru pasti tertata rapi dan indah pada waktu. Semoga
kita mengerti. Nah inilah nomor 1, praktek salib dalam kehidupan saya. Nomor 2, 1 Petrus 4, 1 Petrus pasal 4 tadi, kembali ke 1 Petrus pasal 4, ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-14. Menderita sebagai Kristen. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian. Seolah-olah ada suatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaan. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan yaitu roh Allah ada padamu. Jadi yang kedua ini, praktek salib, pengalaman kematian adalah lebih tinggi dari satu tadi rela sengsara daging untuk berhenti berbuat dosa. Kalau kedua, rela sengsara daging tanpa dosa. Sudah hidup suci, sudah dipakai dalam pembangunan tubuh, sudah tertata rapi, kok harus menderita. Nah ini, rela sengsara daging tanpa dosa. Rela sengsara daging karena Yesus. Rela sengsara daging karena Yesus. Bentuknya di dalam 2 Timotius, ya, bentuknya di dalam surah ini yang dialami Rasul Paulus, ya. 2 Timotius pasal 2 ayat yang ke-9. 2 Timotius 2:9. Karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat. Nah, ini rela sengsara daging karena pemberitaan Injil, pemberitaan firman pengajaran benar. Rela sengsara daging karena firman pengajaran benar. Kita memberitakan, bersaksi, mungkin ditentang sana, ditentang sini. Kita pegang teguh pengajaran benar. Wah, sengsara. Dikatakanlah benar sendiri, dikatakan sok dia. Ya, biarlah. Ini Rasul Paulus sudah alami, dibelenggu dia seperti penjahat. Karena memberitakan pengajaran benar. Tidak ada masalah, kita belum dibelenggu. Dia dibelenggu di penjara. Kita masih enak. Nah ini biar saja, tetap saja. Ini jadi rela sengsara daging karena firman pengajaran benar. Baik memberitakan, baik bersaksi, baik pegang teguh pengajaran benar. Pasti menderita. Nah, semoga kita bisa mengerti. Lalu dalam pelayanan sekarang 2 Korintus 6, ini pengalaman-pengalaman Rasul Paulus, ya. 2 Korintus 6 ayat 4 mulai. Sebaliknya, dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran, dalam penderitaan, itu pelayan Allah penderitaan, kesesakan, kesukaran, dalam menanggung dera, dipecut, diderah, dalam penjara, di penjara, dan kerusuhan, berjerih payah, berjaga-jaga, berpuasa, termasuk dalam kemurnian hati, dan seterusnya. Ayat 8, ketika dihormati, ketika dihina, nah ini, dihina, ketika diumpat, ketika dipuji, ketika dianggap penipu, namun dipercaya, dan seterusnya. Nah, ini satu bentuknya sengsara karena pelayanan. Sengsara karena ibadah pelayanan kepada Tuhan. Juga termasuk penyembahan. Sengsara karena doa penyembahan 1 jam, doa puasa, doa semalam suntuk, itu termasuk Rasul Paulus. Ya, sengsara karena pelayanan, lapar, ya. Tadi sengsara karena lapar, Rasul Paulus dicambuk dan lain-lain, ya. Itu. Nah, kemudian doa puasa dan lain-lain. Kemudian dihina, difitnah dan lain-lain. Bahkan dianiaya dan lain. Nah, inilah sengsara daging karena pelayanan ibadah pelayanan kepada Tuhan, ya, dan seterusnya. Mengapa Tuhan izinkan terjadi? Mengapa Tuhan izinkan? Supaya roh kemuliaan, roh kudus ada pada kita. Roh kemuliaan, roh kudus ada pada kita. Ya, nah ini kekuatan ekstra dari Tuhan. Untuk menghadapi maut, roh kudus, roh kemuliaan ada pada kita. Nah, semoga kita bisa mengerti. Ayo menghadapi pelayanan di rumah tangga, pelayanan di penggembalaan, fellowship. Kita tidak mampu, saya tidak mampu. Tapi biarlah Tuhan memberikan kekuatan roh kudus, roh kemuliaan ada pada kita. Itu kekuatan ekstra, lebih dari apapun di dunia. Kegunaan
Roh Kudus, roh kemuliaan. Ya, ini roh kemuliaan memuliakan kita secara rohani. Roh kemuliaan yaitu mengubahkan, memuliakan sama dengan mengubahkan kita. Membaharui kita dari manusia daging menjadi manusia rohani seperti Yesus. Mujizat rohani terjadi. Mujizat rohani. Membaharui ya, kita dari manusia daging menjadi manusia rohani seperti Yesus. Mujizat rohani. Yaitu kuat teguh hati. Kuat teguh hati. Artinya kuat teguh hati. Tidak kecewa. Tidak putus asa. Tidak tinggalkan Tuhan. Menghadapi apapun juga. Bahkan menghadapi maut. Tidak kecewa. Tidak putus asa. Tidak tinggalkan Tuhan. Menghadapi apapun di dunia. Bahkan menghadapi maut. Firaun yang mengejar Musa itu maut terus membayangi kita. Tidak kecewa. Tidak putus asa. Tetapi tetap pegang teguh pengajaran benar. Dan taat dengar. Tetap setia berkobar-kobar dalam ibadah pelayanan kepada Tuhan sampai garis akhir. Tetap bahagia. Tadi, berbahagialah kamu jika dinista karena nama Yesus. Tetap berbahagia di tengah penderitaan. Itu orang kuat teguh. Tidak kecewa, tidak putus asa, tidak bersungut, tidak putus asa, tidak tinggalkan Tuhan. Apapun yang dihadapi hari ini sampai menghadapi maut. Menghadapi maut, tetap pegang teguh pengajaran benar dan taat dengar-dengar. Hidup benar, hidup suci, tidak berbuat dosa. Tetap setia berkobar dalam ibadah pelayanan kepada Tuhan sampai garis akhir. Tetap bahagia di tengah penderitaan. Bahagia mengucap syukur selalu kepada Tuhan. Ini sampai orang lain bingung. Kok bisa? Mungkin orang lain, wah dia menderita, wah dia begini, kasihan. Tapi kita bahagia. Mengucap syukur, itulah bukan daging lagi. Pikiran daging manusia kasihan, dahsyat dia. Tapi Roh Kudus membuat kita bahagia. Oh puji Tuhan, mengucap syukur selalu kepada Tuhan. Dan wajah berseri. Wajah berseri terus. Itu ada roh kemuliaan. Wajah selalu berseri. Tidak ada wajah muram, wajah pucat, tidak ada. Di tengah penderitaan bahagia. Mengucap syukur kepada Tuhan. Ya? Semoga kita mengerti. Tetap percaya berharap Tuhan. Ya, tetap percaya berharap Tuhan. Wajah berseri. Wajah berseri. Dan Tuhan bisa menjadikan semua baik. Ya, 1 Tawari 19 ayat 13. Kalau kita kuat teguh hati, Tuhan jadikan semua baik. Kuatkanlah hatimu. 1 Tawari 19:13. Kuatkanlah hatimu, marilah kita menguatkan hati untuk bangsa kita, untuk kota Allah kita. Tuhan kiranya melakukan yang baik di matanya. Oh, kalau kuat teguh hati, Tuhan akan melakukan yang terbaik di matanya. Tuhan bisa menjadikan semua baik pada waktu. Yang hancur jadi baik pada waktunya. Kehancuran-kehancuran apapun yang kita hadapi dengan kuat teguh hati. Tuhan pada waktunya Tuhan akan menjadikan semua baik. Seperti ciptaan semula baik dirusak oleh setan. Apa yang sudah rusak, hancur. Tuhan sanggup menjadikan baik kembali. Asal kita pikul salib. Asal kita kuat teguh hati dalam Roh Kudus, dalam roh kemuliaan. Tuhan menjadikan semua baik. Pelayanan dan lain-lain. Ekonomi Tuhan jadikan baik. Oh puji Tuhan. Tuhan menolong kita. Kedua, kegunaan Roh Kudus, roh kemuliaan kedua. Tadi ada mujizat rohani. Ada mujizat jasmani. Mujizat jasmani. Keluaran pasal yang ke-16. Ini yang sudah terjadi. Contoh-contoh yang sudah terjadi. Kita hanya ikuti. Bagaimana ada kemuliaan Tuhan. Mujizat jasmani terjadi. Keluaran pasal yang ke-16. Ayat yang ke-7 sampai 8. Dan besok pagi. Kamu melihat kemuliaan Tuhan. Karena ia telah mendengar sungut-sungutmu kepadanya. Sebab apalah kami ini, maka kamu bersungut kepada kami. Lagi kata Musa, jika memang Tuhan yang memberi kamu makan daging pada waktu petang, makan roti sampai kenyang pada waktu pagi, karena Tuhan telah mendengar sungutmu yang kamu sungutkan kepadanya. Apalah kami ini, bukan kepada kami sungutmu, tapi kepada Tuhan. Oh, waktu itu Israel bersungut, minta roti, lapar, minta roti, minta daging, lapar, tidak puas. Masa cuma makan gini-gini aja. Begitu ada kemuliaan Tuhan.
kemuliaan Tuhan sanggup, roh kemuliaan sekarang sanggup menciptakan yang tidak ada menjadi ada. Dari mana roti? Dari mana? Dari mana daging? Untuk sekian banyak orang itu. Musa sendiri takluk bagaimana Tuhan. Ada roh kemuliaan. Sanggup menjadikan yang tidak ada menjadi ada. Untuk memelihara kehidupan jasmani kita. Memelihara kehidupan jasmani kita. Sampai kenyang. Sampai kelimpahan. Sampai puas. Sama. Kenyang, puas rohani juga. Sehingga kita selalu mengucap syukur. Sampai kenyang, kelimpahan, sampai puas. Sehingga selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Oh Tuhan tolong kita. Terakhir, kuasa kemuliaan. Roh kemuliaan sanggup membangkitkan Lazarus yang sudah jadi bangkit. Yang mustahil menjadi tidak mustahil. Dalam Injil Yohanes pasal yang ke-11. Injil Yohanes pasal yang ke-11. Injil Yohanes pasal yang ke-11 ayat yang ke-40, 11 ayat yang ke-40, 43, 44, 40, 43, 44. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jika engkau percaya engkau akan melihat kemuliaan Allah? 43, dan sesudah berkata demikian berserulah ia dengan suara keras, Lazarus marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar dan kaki tangannya masih terikat dengan kain kapan, mukanya tertutup dengan kain peluk. Kata Yesus pada, bukalah kain itu dan biarkan ia pergi. Ini roh kemuliaan sanggup menjadikan yang mustahil menjadi tidak mustahil. Menyelesaikan semua masalah kita yang mustahil. Membebaskan kita. Ingat khotbah tutup buka tahun, janji Tuhan, tahun pembebasan. Memang harus didahului dulu. Tahun pembebasan didahului dengan penganiayaan, didahului dengan apa saja. Salib dulu, baru dibebaskan. Tahun pembebasan. Apa yang hilang didapatkan kembali. Apa yang mustahil menjadi tidak mustahil. Sampai kalau Yesus datang kembali kedua kali, kita diubahkan sempurna seperti dia. Untuk layak menyambut kedatangan Yesus kedua kali di awan permai. Kita bersama dia selama. Ayo, memang ini kenyataan. Kita sudah dipakai Tuhan, dia masih dikejar oleh maut. Lewat pencobaan, lewat dosa, lewat ajaran palsu, aniaya, kita dikejar. Ayo masuk sungai Nil, pengalaman kematian. Stop dosa, taat dengar-dengaran. Hidup suci dipakai oleh Tuhan. Dan setelah hidup suci masih mengalami salib. Ayo rela sengsara daging, percikan darah. Tanpa dosa kan. Supaya roh kemuliaan, ini kekuatan kita. Tidak ada kekuatan untuk memikul salib, daging tidak mampu. Tapi kekuatan roh. Yesus saja di Taman Getsemani sangat ketakutan dan menghadapi salib. Malaikat turun. Nah sekarang kita roh kemuliaan turun. Roh Kudus memberi kekuatan. Pikul salib. Bebas dari maut. Oh sungguh-sungguh dipakai Tuhan. Berhasil indah. Semua dipelihara. Semua diselesaikan Tuhan. Semua baik. Sampai semua bebas. Dibebaskan dari apapun. Sampai sempurna seperti dia. Tuhan memberkati kita semuanya. Yang bisa berlutut, silakan berlutut. Yang tidak bisa, duduk saja. Saja, mari kita akan menyanyi 216. Roh Kudus, kau hadir di sini. Kita mohon Roh Kudus, roh kemuliaan itu ada di tengah kita. Mengurapi, memenuhi kita semua. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Dimanapun kita berada, buka hati, buka suara. Haleluya. Roh Kudus, kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Roh Kudus, kau hadir di sini. Roh Kudus, kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami
dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Haleluya. Buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Dengan tidak mampu tanpa Roh Kudus. Putus asa, kecewa tanpa Roh Kudus. Jatuh bangun dalam dosa, kalah. Terus penuh permohonan, buka hati, buka suara. Tunjukkan kelemahan, kemustahilan, kebusukan, kehancuran. Sekali lagi. Haleluya. Yang berhasil, mohon Roh Kudus kuatkan kau. Jamalah aku. Jamalah aku. Sekali lagi, jamalah aku. Haleluya. Haleluya. Buka hati, buka suara, kita sembah Dia. Haleluya. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya. Kami bangsa kafir tidak mampu memikul salib, tidak mampu menghadapi apapun di dunia. Oh, haleluya. Haleluya. Kami butuh Roh Kudus, Tuhan. Haleluya. 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 Tidak mampu menghadapi pelayanan yang dipercayakan. Oh, haleluya. Butuh Roh Kudus, Roh kemuliaan. Haleluya. 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 Jamah Roh Kudus, jamah kami. Haleluya. Haleluya. Dimanapun kami berada saat ini, jamah Roh Kudus. Haleluya. Kuatkan, teguhkan kami. Kuatkan, teguhkan hamba. Haleluya. 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 Banyak kekalahan kami, banyak kekecewaan, keputusasaan kami, banyak kehancuran kami, kegagalan, kebusukan kami. Oh, haleluya. Kami butuh Roh Kudus, Tuhan. Haleluya. 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 Haleluya Yesus. Haleluya. 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 Haleluya Yesus. Haleluya. Kami hanya menyembah-Mu Tuhan. Kami hanya menyembah-Mu Tuhan. Haleluya.
Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kami menyembah-Mu. Haleluya, haleluya. Jangan terus, jangan kuatkan kami. Ya Raga, ya Raga. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya Raga, ya Raga. Ya Raga, ya Raga. Ya Raga, haleluya. Kami hanya menyembah, kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Ya Raja, ya Raja. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami hanya menyembah. Haleluya. Ya Raja, ya Raja. Tanpa Roh Kudus kami ditelan maut Tuhan. Haleluya. Ya Raja, ya Raja. Haleluya. Haleluya. Bangsa kami hanya mau busuk, gagal, hancur Tuhan, sampai binasa tanpa Roh Kudus. Curahkan Roh Kudus-Mu, Roh kemuliaan-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya, dimanapun kami berada. Haleluya, haleluya. Haleluya. Ya Raga, ya Raja, haleluya. Haleluya, haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Ya Raga, ya Raga. Hamba tidak mampu dalam bidang apapun tanpa Roh Kudus-Mu. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Ya Raga, ya Raga. Ya Raga, ya Raga. Ya Raga, ya Raga. Kami menyembah. Kami menyembah. Ya Lamasa, ya Lamasa, ya Lamasa. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Haleluya.
menyembah. Yesus, haleluya. Kuatkan memikul salib Tuhan, kuat teguh hati. Haleluya. Roh kemuliaan bekerja Tuhan, haleluya. Mujizat terjadi Tuhan, haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Ya laka, ya laka. Haleluya. Haleluya. Yesus, haleluya. Yesus, haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Yesus, haleluya. Haleluya. Jaba kami Tuhan, jaba Roh Kudus, jaba kami, oh, haleluya. Kuatkan, teguhkan kami, haleluya. Menghadapi apapun sampai menghadapi maut Tuhan, haleluya. Haleluya. Kau berikan kemenangan menyelesaikan semua Tuhan, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Ya laka, ya laka. Ya laka, ya laka. Haleluya. Haleluya, haleluya. Jama Roh Kudus, jama saya Roh Kudus, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, Yesus, haleluya. Ya laka, ya laka, ya laka, haleluya. Jama Roh Kudus dimanapun kami berada, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Ya laka, ya laka. Yesus, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Jama Roh Kudus, jama kami, haleluya. Jama
Roh Kudus jama kami. Haleluya. 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 Jama Roh Kudus jama kami. Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Yesus, haleluya. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Yesus, haleluya. Haleluya, haleluya. Kami tak mampu. Haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Kuatkan kami memikul salib, kuatkan menghadapi apapun, menghadapi maut sekalipun Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami menang bersama-Mu Tuhan. Oh, haleluya. Kami bahagia bersama-Mu di tengah penderitaanku Tuhan. Oh, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Ya Raga, ya Raga. Ya Raga, ya Raga. Ya Raga, ya Raga, ya Raga. Yesus, haleluya. Kuatkan, teguhkan kami. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Ya Raga, ya Raga. Ya Raga, ya Raga, ya Raga. Kami menyembah-Mu Tuhan.
Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. 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 Yesus, haleluya. Nama Roh Kudus sama kami. Haleluya. 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 Yalaka, yalaka. Yalaka, yalaka, yalaka. Haleluya. 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 Yalaka, yalaka. Yalaka, yalaka. Yalaka, yalaka. Yalaka, yalaka. Haleluya. 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 Jama Tuhan, jama Roh Kudus. Haleluya. Jama kami. Kuatkan, teguhkan, bertahan dalam salib sampai kemuliaan Tuhan. Haleluya. 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 Haleluya Yesus. Haleluya. Yesus. Haleluya. Haleluya. Yesus, haleluya, haleluya, Yesus, haleluya. Yesus, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kami hanya menyembah-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu. Haleluya. 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 Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Kuatkan, teguhkan kami Tuhan. Haleluya. 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 Yesus. Haleluya. Yalaka, yalaka. Yalaka, yalaka. Roh Kudus sama kami. Kuatkan kami, sama kami. Penuhi kami dimanapun kami berada. Oh, haleluya. 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 Mujizat pasti terjadi. Mujizat pasti terjadi. Oh, haleluya. 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 Yalawasa, yalawasa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Engkau baik bagi kami Tuhan. Terima kasih Roh Kudus menguatkan kami. Kuat teguh hati menghadapi apapun hari-hari ini.
sampai dipermuliakan bersama-Mu Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kuatkanlah oleh Roh-Mu ya Tuhan. Kuatkanlah oleh Roh-Mu ya Tuhan. Biar ribut keras datang, ku mau tetap selamanya. Kuatkanlah hatiku ya Tuhan. Sambil bangkit berdiri dimanapun kita berada, kuatkanlah oleh Roh-Mu ya Tuhan. Kuatkanlah oleh Roh-Mu ya Tuhan. Biar ribut keras datang, biar ribut keras datang, ku mau tetap selamanya. Kuatkanlah hatiku ya Tuhan. Dengan biar Roh Kudus kuatkan kita. Roh Kudus menolong kita semua. Biar ribut keras datang, jika ada yang mau mengangkat tangan, Roh Kudus dua tangan Tuhan. Biar ribut keras datang. Biar ribut keras datang, sungguh-sungguh. Sekali lagi, haleluya, penuh permohonan. Biar ribut keras datang. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Jamah Roh Kudus, jamah kami, haleluya. Ya Tuhan, kuatkan kami, haleluya, haleluya. Ya kuatkan kami Tuhan, haleluya. Mujizat pasti terjadi, mujizat pasti terjadi, haleluya, haleluya, haleluya. Ya haleluya. Jamah Roh Kudus, jamah kami, haleluya, haleluya, haleluya. Mujizat pasti terjadi Tuhan. Tidak ada yang kalah, tidak ada yang hancur, tidak ada yang gugur Tuhan. Tidak ada yang ditelan maut Tuhan. Semua menang bersama, berhasil indah bersama. Oh haleluya. Semua bahagia Tuhan. Semua sempurna seperti Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Layak menyambut kedatangan-Mu yang kedua kali di awan yang permai. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kuatkan kami selalu Tuhan. Menghadapi apapun, bertahan bersama Engkau sampai selama-lamanya. Terima kasih. Turunkan tangan. Gembalakan kami semua. Baik di sini, di Medan, di Simpang Borobudur 27 Malang, di
juga di WR4 Surabaya, Patra Kuningan 14 Jakarta, juga yang tergembala jarak jauh karena keadaan, karena pengajaran benar di dalam negeri, luar negeri. Beri kesempatan, kerinduan, kesetiaan, mendengar, mengerti, melakukan firman dalam 3 macam ibadah pokok kami. Kami merasa keubahan, kepuasan, pertolongan, pengangkatan bidang jasmani rohani, sampai diangkat di awan permai Tuhan. Terima kasih. Miliki nikah, rumah tangga, ibadah, pelayanan, usaha, pekerjaan, sekolah, masa depan kami. Miliki kehidupan kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan. Demikian juga Tuhan, setiap ibadah Engkau hadir. Buka firman, urapi, curahkan kasih-Mu. Menggairahkan kami setia berkobar dalam ibadah pelayan kepadamu. Jiwa yang sudah undur, tarik kembali jiwa baru, pertambahkan, gembalakan kami. Pakai kami jadi saksi-Mu, membawa jiwa-jiwa datang kepadamu. Tuhan balaskan berkat berlipat kali ganda. Pergumulan dalam ibadah pelayan jangan terhalang oleh apapun. Kuliah, sekolah, kegiatan, pekerjaan, kesakitan, kemalasan, keluarga. Kami usir semua dalam nama Yesus pergi. Darah Yesus berkuasa, setia berkobar semua. Sampai Tuhan datang kembali kedua kali. Terima kasih. Pergumulan dalam nikah, rumah tangga satukan. Arahkan pada nikah rohani, nikah sempurna dalam Tuhan. Nikah belum benar, belum menyatu, belum benar. Engkau jamah semua. Engkau tolong kaum muda, sucikan pergaulan. Beri perjodohan terbaik, satu pengajaran benar. Ada buah-buah pengajaran benar. Sesuai kehendak-Mu Tuhan, tolong semua. Terima kasih Tuhan. Ibu-ibu yang hamil, beri kesehatan bayi ibunya sampai lahir sempurna, keluarga merindu anak keturunan, buka firman, buka jalan sesuai kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Demikian juga Tuhan, tolong kiranya Tuhan, pergumulan dalam hidup sehari-hari kami hidup dari firman-Mu, belas kasih-Mu, berkati semua apa yang diusahakan kerjakan, buka jalan semua Tuhan. Tuhan memberkati semua yang Tuhan utang piutang, butuh rumah tanah, menjual rumah tanah dan lain, tolong semua mujizat terjadi. Yang mencari pekerjaan, tolong mujizat terjadi. Yang sekolah kuliah, berikan hikmat-Mu. Nilai-nilai merosot, diangkat semua, naik kelas dengan baik, lulus dengan baik, skripsi, tesis, disertasi, gelar profesor, tolong semua kami serahkan dalam tangan-Mu. Biar nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Tolong Tuhan, rencana renovasi perluasan gereja di Malang juga tolong Tuhan, permulaan sampai akhirnya Tuhan, tolong yang terbaik, selesai baik untuk kemuliaan nama-Mu. Kunjungan-kunjungan, buka firman, buka jalan, terjadi gerakan gempar hamba-Mu, anak-anak bisa datang kepadamu. Mulai di Medan, tolong kiranya gerakkan jiwa-jiwa datang Tuhan. Dari Medan sekitarnya Engkau tolong. Terima kasih Tuhan. Juga lempin-lempin ajaib yang sudah lulus, kuatkan pengajaran benar, tabisan benar, penyembahan benar. Yang masih di Malang, beri ketaatan, bentuk jadi hamba-Mu yang berkenan. Yang akan datang, buka firman, buka jalan. Engkau menyeleksi, Engkau membela, Engkau menolong. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, syukur hanya kepadamu Tuhan. Demikian juga Tuhan, Engkau tolong kiranya kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Untuk penyebaran firman lewat apapun Tuhan, urapi banyak jiwa dituai dalam pengajaran-Mu Tuhan. Untuk GPT Pusat, tolong juga beri takut akan Tuhan, jujur dalam pengajaran benar dalam segala hal. Kami rinduannya satu, kembalikan pada satu pengajaran benar, satu tata cara ibadah benar, satu penyembahan benar, seperti sejak GPT berdiri. Tolong Tuhan, Engkau membela, Engkau menolong. ADRT juga Engkau membela. Tuhan, satukan kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pengorbanan anak-anak-Mu, Tuhan balaskan berkat berlipat kali ganda. Yang berulang tahun kemarin, hari ini, besok, selanjutnya, beri panjang umur, kesehatan, kekuatan, kebahagiaan surga, berkat rohani jasmani dari surga dilimpahkan dalam hidup mereka. Dari semua dipakai Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan selama-lamanya. Yang sakit dimanapun berada, di rumah-rumah, di rumah sakit dimanapun, Engkau jamah saat ini Tuhan. Engkau tolong Tuhan, ampuni kami. Kuasa-kuasa iblis, setan, penyakit kami usir dalam nama Yesus pergi. Darah Yesus berkuasa, bilur-Mu menyembuhkan, mujizat terjadi. Beri kami sehat kuat, panjang umur melain Tuhan, sampai Engkau datang kembali kedua kali. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Syukur hanya kepadamu. Terima kasih Tuhan. Keluarga almarhumah Melani Tanoko, Tuhan juga tolong kiranya Tuhan. Berikan kekuatan ekstra dari surga, penghiburan, kekuatan dari Tuhan. Semuanya mohon kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, syukur hanya kepadamu. Banyak doa penyembahan kami, Tuhan, yang menjawab doa kami. Roh Kudus, Roh kemuliaan mengadakan mujizat di tengah kami sekalian. Terima kasih Tuhan. Dalam nama
Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita nyanyikan pujian Berembuslah Roh Kudus dan bawa persembahan kita kepada Tuhan. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berhembuslah urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Puji Tuhan. Pengumuman ibadah berjalan seperti biasa. Besok Rabu doa pagi jam 5 pagi. Kemudian jam 7.30 ibadah kaum wanita dan remaja putri. Kamis 17.15 ibadah pendalaman Alkitab dan perjamuan suci. Sabtu 17.15 ibadah kaum muda dan remaja. Minggu 6.45 ibadah umum. Minggu 9.45 sekolah minggu. Puji Tuhan. Pengumuman doa yang berulang tahun kemarin 21 Januari. Ibu Sriani, Ibu Pardi. Hari ini 22 Januari Ibu Marhaini Pratiwi, Ibu Agus. Besok 23 Januari Ibu Yeni Ruth Setioningsi, Ibu Budi Yemima Lasurita Aritonang, Ivana Aletia Sekaryodi, Surabaya. Baik, kita bangkit berdiri dan kita akan tamatkan ibadah kita. Terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu, kebaikan-Mu, terutama firman-Mu yang sudah menguatkan kami. Biarlah setiap langkah-langkah kami sungguh-sungguh kami selalu mengandalkan kekuatan hikmat dari Tuhan. Salib yang kami jalani memberikan kekuatan bagi kami Tuhan. Kami mau belajar selalu untuk berhenti berbuat dosa Tuhan. Biarlah kekuatan dari Tuhan yang selalu mendorong kami untuk lebih sungguh-sungguh kepada-Mu Tuhan. Kami tidak mampu menjalankan hidup dengan kekuatan kami. Lewat kekuatan salib, lewat hikmat Tuhan, kuasa Tuhan. Kami dimampukan oleh Tuhan untuk berjalan bersama Tuhan. Mujizat Tuhan nyata kami alami, kami rasakan dalam pribadi nikah, rumah tangga, pekerjaan, pelayanan, studi dan kesehatan kami. Sungguh-sungguh kami damai bahagia Tuhan. Oh, tidak percuma kami mengikut Engkau Tuhan. Sebab Engkau selalu ada dalam hidup kami. Saat apapun keadaan kami selalu berseru kepada Engkau. Engkau memberikan pertolongan semua indah pada waktunya. Terima kasih Tuhan yang berulang tahun yang sudah disebutkan. Engkau memberkati dengan perpanjangan umur hidup ini digunakan untuk memuliakan, mengagungkan Dikau. Tetap setia sampai Tuhan datang kembali. Terima kasih. Kami berdoa bagi Ibu Sri Rahayu, Ibu Gaul, Ibu Daud Yasin, Engkau jama Ibu Dr. Wangintowe, Ibu Sindoro, Engkau jama Ibu Sugianto, Engkau jama Ibu Agus
Mujoko juga engkau jama, Bapak Edi Hawadi engkau jama, Bapak Ibu Daryanto engkau jama, Ibu Untung, Ibu Yahya, Bapak Ibu Ras Madi engkau jama semua. Sakit penyakit kami usir dalam nama Yesus, darah Yesus berkuasa. Kuatkan kami, sehatkan kami, beri umur panjang sampai Tuhan datang kembali. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Perjalanan pulang ke rumah masing-masing, sertai kami, jauhkan dari mara bahaya, tiba di rumah dengan selamat. Kembalikan di jam-jam ibadah, tetap setia beribadah, melayani Tuhan sampai Tuhan datang kembali. Terima kasih hamba-Mu Pendeta Wijaya di tempat ini. Engkau semakin pakai dalam pelayanan pembangunan tubuh Kristus. Kunjungan-kunjungan Engkau pakai Tuhan. Oh kami semua Tuhan Engkau pakai Tuhan. Jangan lepaskan kami dari kesatuan tubuh Kristus. Kami semua masuk di dalamnya Tuhan. Tidak ada yang tertinggal. Semua kami damai dipakai oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Latihan musik kor Engkau urapi. Mempersembahkan yang terbaik untuk kemuliaan kebesaran bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sekarang kekasihku sekalian, terimalah anugerah cinta kasih dan berkat Tuhan. Kembalilah dengan penuh damai sejahtera. Damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak laki-laki dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus menolong, menyertai memberkati kita semua sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam dan Tuhan berkati kita sekalian.